Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk teman-teman sekalian. Salam sehat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi ya, dari ekonomi mikro, yakni perilaku konsumen. Ya, di sini saya akan membahas secara singkat bagaimana sih perilaku konsumen itu melalui dua pendekatan, yakni pendekatan kardinal dengan pendekatan ordinal. Di sini nanti contohnya saya akan bahas secara ringkas. Oke, baik. Sebelumnya kita masuk dulu ke definisi ya. Perilaku konsumen. Dari berbagai sumber yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari, saya menyimpulkan bahwa perilaku konsumen itu dapat diartikan segala bentuk dari tindakan yang dilakukan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pada saat sebelum mereka memilih, saat membeli, menggunakan atau mengonsumsi dan menghabiskan barang ataupun jasa yang mereka beli guna memenuhi kepuasan mereka. Oke. Baik, selanjutnya. Ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut saya ini mudah saja ya untuk dipahami. Mungkin saya nggak bahas bagian-bagian ini. Ada individu, psikologi, sosial, budaya, dan lain-lain ya. Biasanya kalau perilaku konsumen itu ya dipengaruhi, misalnya individunya sukanya apa, seperti itu. Itulah yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Ya. Psikologisnya, sosial, budaya, itu akan mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut saya ini mudah ya untuk dipahami, jadi tidak perlu mungkin saya bahas. Baik, ini yang paling penting adalah pendekatan perilaku konsumen. Oke, ketika kita berbicara tentang pendekatan perilaku konsumen, maka ada dua hal yang bisa kita gunakan untuk melakukan pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kardinal dengan pendekatan ordinal. Oke, pendekatan kardinal itu didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan titik tolak konsumsi dengan konsep utility. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana sih pendekatan kardinal itu. Yang kedua adalah pendekatan ordinal, yang mana pendekatan ini dilakukan dengan ukuran angka ordinal atau relatif dan menggunakan kurva inference. Di mana kurva ini menyatakan bahwa akumulasi atau kombinasi dari jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi menghasilkan tingkat utility yang sama. Oke, kalau yang kardinal itu dia memiliki titik tolak konsumsi dengan konsep utility. Kalau ordinal dia itu menghasilkan utility yang sama dengan kombinasi dari akumulasi barang. Biasa aja kalau kardinal itu dia hanya melihat satu jenis barang kemudian mencari tahu utility-nya itu seperti apa, ya kepuasannya itu seperti apa. Kalau ordinal ini dia lebih kepada berbagai macam atau berbagai jenis barang atau berbagai apa ya namanya, ada beberapa barang yang dibeli atau dikonsumsi secara bersama-sama, kemudian itu membentuk kombinasi dan nanti akan dinyatakan nih tingkat utility-nya itu seperti apa. Barang yang A dan barang yang B itu dibeli atau dikonsumsi berapa banyak sehingga menghasilkan tingkat utility. Biasanya seperti itu. Oke, baik, kita ke pendekatan kardinal. Oke, di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel, ada kuantitas, total utility, dan marginal utility. Nah, di sini saat kita lihat dari kuantitas 1 ya. Kuantitas 1, total utility-nya 6, marginal utility-nya 6. Oke. Kuantitas 2, total utility-nya 11, marginal utility-nya 5. Oke. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang pertama, marginal utility. Marginal utility itu adalah selisih ya. Adalah selisih antara total utility berikutnya dengan total utility sebelumnya. Ya, jadi di sini ini kan total utility berikutnya ya setelah 1 kan. Ini kan total utility yang kedua, ini total utility yang pertama. Nah, itu adalah kita lihat selisihnya berapa.
Selisihnya itu yang disebut dengan marginal utility. Sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Yang awalnya 0 menjadi 6 berarti selisihnya 6. Seperti itu ya. Di sini ini ketika kuantitasnya 2, total utility-nya 11 dan marginal utility-nya itu adalah 5, kita lihat lagi barang berikutnya. Ketika kuantitas ketiga itu total utility-nya menjadi 15. Nah, 15 itu dengan 11 selisihnya adalah 4. Seperti itu. Jadi marginal utility itu sederhananya adalah selisih ya. Kita sederhanakan adalah selisih. Seperti itu seterusnya. Hingga pada kuantitas ke-6. Kita lihat kuantitas ke-6 itu total utility-nya 21 dengan marginal utility adalah 1. Oke, kita lihat di kuantitas ke-7 total utility-nya juga sama 21 dan marginal utility-nya 0. Nah, di sini kenapa 0? Ya karena tidak ada selisihnya gitu ya, antara 21 dengan 21 sama. Kenapa demikian? Karena biasanya di sini terjadi puncak kepuasan biasanya. Terjadi titik jenuh. Biasanya seperti itu. Kadang di beberapa contoh hal ini tidak dicontohkan. Kadang langsung negatif di sini ya. Kadang langsung negatif dari 21 turun ke 20, kadang langsung negatif. Kadang tidak diberikan contoh seperti ini, marginal utility-nya sama dengan 0. Padahal itu juga penting kita jelaskan kenapa dia 0 gitu ya. Biasanya ketika dia sudah puas, kita berikan lagi misalnya ketika dia sudah mencapai kepuasan maksimal, ketika diberikan satu unit lagi, maka kepuasannya tersebut sudah tidak ada, dia sudah tidak puas, tapi belum juga merasa berlebih dalam artian kepuasannya negatif seperti itu belum. Makanya di sini marginal utility-nya adalah 0 seperti itu. Ketika di kuantitas ke-7 ini dia sudah marginal utility-nya sudah 0. Ini kalau diberikan satu kuantitas lagi ya, kuantitas ke-8 misalnya, maka marginal utility menjadi minus 1 gitu. Karena apa? Karena total utility-nya sudah turun. Bagaimana contoh kurvanya? Baik, kita lanjut ke contoh kurvanya. Nah, ini dia. Nah, oke. Kurva total utility dan marginal utility pendekatan kardinal. Oke. Nah, seperti yang tadi ini, nah ini yang disebut dengan marginal utility ya. Marginal utility. Nih. Marginal utility. Ya. Di sini kan jadinya di sini adalah 5 gitu ya. Ini 5. Nah, itu marginal utility-nya. Oke, dari ini 11 ke 21. Kita lihat 21 itu ada di kuantitas 6. Berarti marginalnya kalau dari kuantitas 2 ke kuantitas 6, marginalnya adalah 10. Seperti itu ya. Kalau untuk marginal saya rasa tidak sulit karena marginal itu selisih. Yang kedua adalah total utility dan marginal utility. Oke, garis yang ini dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah marginal utility. Ya, ini adalah marginal utility. Nah, garis yang melengkung ini bisa kita katakan sebagai sebagai total utility. Ya, yang melengkung ini. Total utility bisa juga kita lihat dari sini, dari arah ini. Dari arah sebelah kiri, ya. Ini bisa kita lihat nilai total utility, bisa juga kita lihat dari garis yang melengkung ini. Gitu ya. Seperti itu. Dari garis kuning yang melengkung. Kita bisa lihat. Nah, di mana kita lihat di sini ternyata terjadi titik maksimal itu terletak di kuantitas 6 ya, kuantitas 6 dengan total utility-nya adalah 21 ya. Di situ sudah maksimal nih. Total utility-nya udah maksimal ketika kuantitasnya 6 ya. Kuantitas 6 sebentar ya. Kuantitas 6 ini sudah maksimal ya, 21.
Sini 21. Oke. Nah, di kuantitas ketujuh itu tetap berada di titik maksimal atau titik jenuh gitu ya, atau titik jenuh dengan total utility-nya 21. Oleh sebab itu di sini marginalnya sama dengan 0 seperti yang saya tadi sampaikan ya. Marginalnya sama dengan 0 gitu. Nah, ketika di kuantitas 8 ya, ketika berada di kuantitas 8 kurvanya ini mengalami penurunan. Kurva total utility mengalami penurunan nih, ini. Total utility-nya mengalami penurunan di sini, sudah melengkung ke bawah. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi negatif. Seperti yang tadi menjadi di sini angkanya 20, berarti dia negatif 1. Nah, berarti marginal utility-nya sudah negatif seperti itu, sehingga kurvanya turun. Nah, apakah hal tersebut benar? Benar. Kita lihat di sini. Ini nilai TU menurun, MU negatif ya. Nilai total utility menurun, maka nilai MU atau marginal utility-nya negatif di sini. Kita lihat ini sudah negatif. Ini garis ya. Ini kan positif nih ya. Ini semua positif ya. Dari kiri ini positif sudah ya. Ini positif. Di sini kan nilainya 0 ya. Kiri ini kan kiri bawah ya. Kiri bawah ke kanan ini, kanan bawah ini itu kan nilainya 0. Kalau dia melewati nilai 0 itu kan kayak gini ya. Itu kan kayak gini. Ya, kita tahu ini positif ya, ini positif, yang ke atas gini positif, ke bawah ini negatif ya, ke bawah ini negatif. Kalau ke sini itu negatif, ke sini juga ke sini positif ya, gitu kan. Kurva kan seperti itu ya. Jadi ini kan marginal utility itu gambarnya seperti ini. Nah, gini ya, marginal utility gambarnya seperti itu. Sehingga di sini dia masih positif, masih positif, masih positif, masih positif. Nah, ketika di kuantitas 7 ini, itu kan dia sudah berada di titik ini, di titik garis yang bawah ini. Kita bisa perhatikan kuantitas 7 dia sudah berada di titik garis bawah ini. Ini ya, yang warna kuning itu sudah pas di sini. Ketika kuantitas 7 dia berada di titik 0 gitu ya, berada di titik 0. Sehingga ketika dia negatif dia turun. Sehingga sehingga nilainya negatif ya. Di sini negatif, dia turun, maka nilainya akan turun gitu. Nah, dia akan ngikutin marginalnya. Marginal utility negatif 1, maka dia juga akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Sehingga di sini dia negatif 1. Seperti itu. Negatif 1. Oke, ini menurut saya mudah ya. Tidak terlalu sulit untuk dipahami. Kalau kurang jelas nanti akan saya sampaikan kembali. Intinya kita harus paham dulu kurva. Kalau ke atas itu nilainya positif, ke bawah negatif, ke samping kiri negatif, ke sebelah kanan dia positif. Jadi kalau dia turun ke bawah seperti ini, seperti garis marginal utility, maka kalau dia telah melewati garis, ya, telah melewati garis titik 0, maka dia nilainya telah negatif. Berarti itu sesuai dengan kurva yang ada ini. Seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah tabel pendekatan ordinal. Sini kita lihat tabel pendekatan ordinal itu kan sebenarnya pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang pertama. Kalau pendekatan ini dia utilitasnya tidak dihitung gitu. Utilitasnya tidak dihitung, tapi biasanya dibandingkan seperti itu. Jadi konsumen itu sebenarnya memilih mau yang kombinasi seperti apa, akumulasi seperti apa yang dipilih oleh konsumen ketika dia mengonsumsi beberapa jenis barang. Dalam hal ini contohnya ada 2 gitu ya. Dalam hal ini contohnya ada 2. Nanti konsumen memilih mau pakai kombinasi A, kombinasi B, ataupun kombinasi C seperti itu. Bagaimana kurvanya? Oke, ini. Ini adalah kurva indifferent ya. Nah, di sini kita lihat nih. Nanti konsumen akan dihadapkan dengan ini. Sebenarnya ini banyak kurvanya ya, tapi saya pakai kurva yang
sering muncul ya. Sebenarnya ada kurva budget line dan segala macam ya. Garis anggaran itu untuk menentukan bahwa konsumen hanya memiliki budget yang terbatas gitu ya. Jadi konsumsi juga terbatas oleh budget line itu. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah kurva ini menggambarkan kombinasi yang dapat dibeli oleh konsumen. Misalnya kombinasi A gitu. Konsumen suka kombinasi A. Berarti dia bisa memiliki barang Y sebanyak 20 dan barang X sebanyak 10. Tapi ternyata konsumen yang lain suka kombinasi B. Kalau dia suka kombinasi B berarti dia bisa memiliki 16 barang Y dan 18 barang X seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya konsumen lain suka kombinasi yang C gitu ya. Kombinasi yang C, maka dia bisa memiliki 10 barang Y dan 32 barang X. Nah, jadi utility itu sebenarnya kombinasi yang dilakukan atau misalnya kombinasi yang dapat dipilih oleh konsumen untuk mengonsumsi beberapa jenis barang seperti itu. Jadi misalnya ada satu konsumen nih, dia dihadapkan dengan pilihan, ini ada pilihannya seperti itu. Biasanya di sini ada budget line seperti ini ya, budget line, garis anggaran itu yang membatasi mereka untuk melakukan belanja dan membatasi jumlah kuantitas dari barang-barang yang akan mereka konsumsi seperti itu. Nah, dengan anggaran terbatas tersebut mereka dihadapkan dengan pilihan-pilihan kombinasi ini seperti itu. Jadi ada beberapa kombinasi yang dihadapkan kepada mereka. Tingkat kepuasannya mereka itu puas di kombinasi yang mana, itu kembali lagi kepada konsumennya seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada marginal rate of substitution ya, MRS gitu ya. Itu mudahnya itu adalah jumlah barang itu yang rela untuk dikurangi gitu, yang disebabkan oleh si konsumen menambah jumlah barang yang lain gitu. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan di sini misalnya konsumen menggunakan yang A gitu, menggunakan kombinasi A. Konsumen satu menggunakan kombinasi A lah ya, konsumen satu menggunakan kombinasi A. Nah, ketika dia menggunakan kombinasi A, maka dia akan mendapatkan 20Y dan 10X. Tapi bagaimana kalau misalkan dia berubah pikiran gitu? Kalau si konsumen ini berubah pikiran, misalkan konsumen satu ini pengennya yang B gitu, nah, enggak jadi yang A gitu, aku pilih yang B gitu. Maka harus ada yang rela dikurangi gitu. Nah, berarti dalam hal ini adalah apa? Si konsumen satu ini akan mendapatkan 18 barang X, tetapi barang Y-nya akan berkurang menjadi 16. Seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan barang X yang lebih banyak, dia harus mengurangi jumlah barang Y, seperti itu. Begitu pula sebaliknya, itu ketika dia kembali ke kombinasi A, maka jumlah barang X akan berkurang, tetapi jumlah barang Y akan bertambah. Ya. Seperti itu ya. Marginal rate of substitution itu sederhananya seperti itu. Jumlah barang yang rela dikurangi, ya, yang disebabkan oleh si konsumen menambah jumlah barang yang lain. Dalam hal ini, barang Y dikurangi, barang X nambah. Ataupun sebaliknya, barang X dikurangi, barang Y-nya nambah. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk materi perilaku konsumen dan pendekatannya ya dalam kurva kardinal dan ordinal sampai di sini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang paham, bisa disampaikan di kolom komentar. Menurut saya ini mudah untuk dipahami, hanya saja kadang kita tidak bisa memahami bagian kurva ya, sehingga saya menyampaikan hal-hal yang menurut saya sederhana dan mudah untuk dipahami. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Jangan lupa kritiknya jika ada yang kurang dari pemaparan saya.